Namaku Kancil. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga teman-teman kabarnya baik ya. Karena hari ini Kancil mau menceritakan kisah tentang teman Kancil. Tapi tunggu dulu, sebelum cerita dimulai, Kancil mau menjelaskan dulu tentang apa itu fabel. Jangan lupa siapkan alat tulis dan simak dengan seksama ya teman-teman. Sebelum Kancil jelaskan, sudah ada yang tahu belum apa itu fabel? Yaps, benar sekali. Fabel merupakan sebuah cerita fiksi kehidupan binatang yang berperilaku seperti manusia. Selanjutnya, ada ciri-ciri fabel. Yang pertama, tokoh dari ceritanya adalah bintang. Yang kedua, watak tokohnya digambarkan seperti manusia. Ada yang baik dan ada yang buruk. Yang ketiga, tokohnya dapat berbicara seperti manusia. Dan yang keempat, menggunakan latar tempat alam seperti hutan, sungai, kolam, dan lain-lain. Teks fabel memiliki 4 struktur. Yang pertama, ada orientasi, berisikan pengenalan tokoh. Yang kedua, ada komplikasi yang berisikan awal munculnya permasalahan. Dan yang ketiga, ada resolusi yang berisikan penyelesaian dari permasalahan. Dan yang terakhir, ada koda yang berisikan penutup. Selanjutnya, unsur kebahasaan yang ada di dalam teks fabel. Ada sinonim, antonim, kalimat langsung, kalimat tidak langsung, dan kata sandang si dan sang. Nah, bagaimana teman-teman? Sekarang sudah paham kan apa itu fabel? Karena semuanya sudah paham, yuk kita simak kisah dari teman Kancil. Kisah ini bercerita tentang sapi yang serakah. Sapi yang serakah. Pada zaman dahulu, di suatu pedesaan yang indah terdapat 2 hewan yang sangat akrab, yaitu sapi dan domba. Mereka bersahabat baik sejak lama karena mereka memiliki kesamaan dalam hal makanan. Selain itu, mereka selalu saling membantu satu sama lain. Seperti sapi membutuhkan pertolongan, domba dengan senang hati menolong sapi. Begitu juga sebaliknya, ketika domba membutuhkan pertolongan, sapi selalu membantu domba. Sapi dan domba juga bersahabat dengan hewan lain, seperti tikus, katak. Namun, perbedaannya, sapi selalu merasa dirinya lebih baik dibanding domba. Pada suatu hari, di pinggir ladang, terlihat tikus dan katak sedang mempersiapkan peralatan untuk bermain. Tiba-tiba, tikus melihat sapi dan domba mendekat ke pinggir ladang. Hei, kalian mau kemana? Sini ikut main sama kita. Mau, ada tikus. Aku lagi jalan-jalan aja nih sama domba. Wah, aku juga mau ikut main dong sama kalian. Iya, aku juga mau ikut main dong. Kita mau main apa nih? Kita mau main masak-masakan. Sini, aku udah siapkan peralatannya. Jawab tikus sambil menunjuk ke arah peralatannya. Sapi tiba-tiba langsung menghampiri peralatan tersebut lalu berkata, Aku mau pegang yang ini, yang ini, yang ini, dan yang ini. Sama domba. Wah, aku juga mau ikut main dong sama kalian. Tikus belum mengizinkan, namun sapi langsung mengambilnya dan sibuk sendiri. Sedangkan katak dan domba hanya melihat dari arah mereka berdiri. Perlahan katak dan domba menghampiri sapi dan tikus. Lalu mereka bermain bersama. Namun, katak, kambing, dan tikus sedikit kesal dan jengkel pada sapi karena sapi tidak tahu malu. Ia bersikap seolah mainan itu miliknya dan ia hanya bermain seorang diri.
aku tidak mengajak sapi bermain bersama deh. Ada rasa penyesalan di dalam hati tikus. 1 minggu berlalu. Rerumputan di ladang sudah mau habis. Keduanya pun menyimpan makanan sebanyak-banyaknya untuk persediaan di kemudian hari. Domba tubuhnya lebih kecil, tapi ia berpikir untuk lebih banyak menyimpan makanan karena ia mudah lapar. Tubuhku lebih kecil. Kalau aku tidak makan banyak, nanti aku bisa kurus. Ucap domba kepada sapi. Tubuhku lebih besar daripada kamu. Aku yakin yang harusnya makan lebih banyak perutku besar. Mereka pun saling berebut rerumputan yang sudah mau habis tersebut. Aku lebih tinggi dari kamu, jadi aku bisa mengambil dedaunan yang lebih tinggi juga. Sedangkan kamu kan pendek, jadi harus meminta tolong dulu sama aku kalau mau mengambil daun yang tinggi. Domba kecil kayak kamu pasti butuh bantuan aku. Sapi mulai menyombongkan dirinya. Sapi, kamu sombong sekali. Kita sudah lama berteman akrab, tapi mengapa kamu sombong mementingkan dirimu sendiri? Kamu jahat, sapi. Domba mulai menangis terseduh-seduh. Tapi memang benar kan kamu kecil dan pendek. Dan kalau kamu mau ambil daun-daunan yang tinggi, ya kamu harus minta tolong dulu sama aku. Kalau tidak ada aku, kamu bisa mati. Apalagi kelaparan, badan kecil seperti kamu. Ih, kamu jahat banget sih, sapi. Domba mulai menangis kencang sambil memukul-mukul tubuh sapi. Sapi merasa dirinya lebih dari yang lain. Akhirnya domba berpikir untuk pergi dari ladang tempat sapi berada. Domba memilih untuk mencari makanan ke tempat lain agar ia tidak terus-terusan dihina oleh sapi. Di dalam perjalanan mencari ladang lain, domba berkata dalam hati, Daripada aku mati kelaparan karena menunggu sapi mengambilkan makanan untukku, lebih baik aku mencari makanan ke tempat lain saja. Setelah berjalan cukup jauh, domba menemukan ladang rumput yang amat lebat. Domba sangat senang melihat banyak rumput tersebut. Wah, indah sekali rumputan di sini. Untung aku pergi dari ladang tempat sapi berada. Sesampainya di ladang, domba bertemu dengan tikus dan katak. Hai teman-teman, kalian sedang apa di sini? Aku lagi main nih sama tikus. Di sini enak untuk bermain karena rumputnya hijau-hijau. Kamu sedang apa, domba, di sini? Kalau aku sih males aja di ladang sana, soalnya ada sapi. Dia egois dan tadi dia menghina aku karena tubuhku yang mulai kurus. Aku sangat tidak suka dengan sikapnya yang sekarang. Sabar, domba. Aku juga pernah kok kesal dengan sapi. Karena waktu itu mainanku dirusak oleh dia. Akhirnya katak dan tikus kembali lanjut bermain. Sedangkan domba mulai melahap rumput-rumput tersebut di ladang. Hari demi hari berlalu. Sapi terus melihat ke sekelilingnya, berharap domba datang menghampiri. Setiap hari, sapi menunggu kedatangan domba dan teman-teman lainnya. Namun ternyata itu hanyalah sebuah harapan. Kini, sapi hanya tinggal seorang diri. Ia ditinggalkan oleh teman-temannya karena sikapnya yang serakah, egois, dan suka menyombongkan diri. Itulah cerita dari sapi yang serakah.